Ini malah kayak direndahin, seakan-akan Bang Denny ini pengalamannya masih cetek. Padahal orang-orang awam ini yang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, lalu gue tegesin lagi di video berikutnya, gue mempraktekkan bahwa ilmu seperti itu hanya sekedar sugesti. Lalu gue bikinlah di kolom komentarnya seperti ini. Bagi siapapun yang yakin ilmu seperti ini ada, boleh inbox ke email gua buat jadwal ketemu, lalu kita buktiin itu sebenarnya beneran ilmu atau hanya sekedar faktor sugesti seperti yang gue sebutkan di video ini nih. Betul ya? Maksudnya, Hah? harus ada sedikitnya. Oh, harus ada sedikit niat. Ini serius ya, aman ya? Ini berapa tonjokan nih, Pak? Ya gimana mas, kalau masanya 3 maksimal, tadi udah 1. kalau masanya ada niat sedikit kena. Oh iya, coba. Enggak ada masih. Ini keras Pak tadi. Soalnya memang kayak gitu. Manusia tidak akan bisa hidup jika tidak Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita. Jadi nggak melulu fisik ya. Nenek moyang kita, fisik kuat, bertarung jauh. Terus ada juga gue dapat kabar ya, ada orang yang nantang pesulap merah, tapi di grup bela diri, di grup bela dirinya dia, yang nggak ada guanya gitu kan. Jadi ini sama aja kayak nantang dukun di grup ustadz. Jadi nggak nyambung bro. Gue nggak ada di sana, tapi dia nantang pesulap merah di sana gitu kan nggak jelas gitu. Nah akhirnya dari sekian banyak email yang masuk, dari sekian banyak alasan, ada satu perguruan yang kontak gue, yang bersedia untuk membuktikan ilmu tersebut. Nah sekarang gue udah janjian nih sama perguruan tersebut untuk Ya orang tanya jadinya kayak gini nih. Ini gini kayak gini. Rapat. Nah, ini ada sedikitnya. Ini bukan rekayasa nih. Iya yang masih Pak. Nah ini boleh saya berbicara juga ya Pak ya. Dalam dunia sulap atau hipnotis, ini kita praktekin juga. Ini disebut body catalepsy kalau dalam dunia hipnotis. Cuma mungkin kalau menurut perisai batin, ini adalah apa Pak? Ini ya rapat aja kekuasaan Oh Allah. rapat gitu. Kecuali kalau gitu mah bilang, Pak, abang mukul ini kaki saya kuat nggak? Nah, itu beda lagi. Maksudnya gimana? Tendang kaki saya sekuat mungkin. Iya. Kuat nggak? Oh saya nggak, ya jelas kan Nah, nggak tenang benar. ini aja kakinya. Jadi bukan bahwa dia bisa, mah ya bisa. Saya gunain paling saya kasih pukulan pingsan. Pukulan rusak. Pingsan. Oh gitu. Bisa itu juga. Tapi Asal dia kuat pantrangannya. Oh iya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, semua yang terjadi tadi itu masih masuk ke dalam hipnotis. Karena semua kita pelajari yang dari sini, gini, terus ada lagi gini Pak. Terus ada lagi gini kalau dalam hipnotis, jadi kaku, nggak bisa nekuk. Nah, itu semua dipelajari dalam dunia hipnotis Pak. Gitu. Nggak setujunya di dunia entertain ini, ketika kita pesulap, ya misalkan kita minta bantuan teman kita dikiranya kerjasama. Ya kan? Sedangkan kalau pembuktian ilmu seperti ini kok sama teman sendiri nggak dibilang kerjasama. Karena kan kalau maaf ya, kalau saya misalnya saya sama teman sendiri, nah, dulu nggak bisa diresmikan sama ibu. Ya, Muhammad Sam bin Al-Habsyi. Umur saya 22 tahun. Cucu Mbah Priuk, cucunya Mbah Priuk. Cicit Mbak Priok. Mungkin kalau menurut anti tembak pembuktian langsung aja dengan Marcel ya. Saya menantang Marcel pesulap merah anti tembak jarak 2 meter ya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini di atas ring jadi komputer sama saya. Ring, ya. ring langsung. Atau pakai pernyataan lah. Kalau luka nggak apa-apa. Nggak ada tuntutan. Tuntutan ya. Nggak apa-apa ya. Gua apa benar. Ya, pokoknya Marcel pegang pistol. Iya. Ini Adu tembak. Seperti lihat videonya lah. Itu mah soalnya yang kayak gitu udah banyak dari dulu. Dulu ada juga tuh yang katanya pemburu hantu ngakunya kebal tembak. Tapi nyatanya pas dia akhirnya pembuktian buat video, dar tembak kakinya sendiri bolong berdarah. Lah, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kayak dulu pas sebelum saya ketemu sama pemburu hantu itu ya, itu kan saya udah berusaha untuk ngatur izin ke polisi-polisi. Boleh nggak nih saya minjem pistol polisi untuk saya tembaki di kamar mereka? juga pegang pistol. Sama-sama mengeluarkan ilmunya. Sama-sama nembak dong. Sama-sama nembak. Ya gitu. Itu tantangannya begitu. Tantangannya begitu. Gotri 900 HPS ya. Gotri ya.
Kita siapkan pistolnya atau dia Pistolnya nyiapin gotri. nggak apa-apa. Gotri ya pistolnya. Pistolnya dari dia nggak apa-apa. Jar. Nyatanya di Indonesia nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak bakal diizinin juga sama hukum Indonesia. Mereka menggiring opini untuk seolah-olah saya takut. Padahal hukum Indonesia tidak membolehkan penggunaan airsoft gun, penggunaan air gun, ataupun penggunaan senjata api untuk ditembakkan ke manusia secara sengaja. Itu nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu ya, saya diemin aja. Viral pesulap merah pukul guru kebal, ternyata tidak kebal. Video pesulap merah Marcel Radival memukul seorang guru kebal ternyata tidak kebal. Viral di media sosial. Video itu viral diunggah oleh akun Instagram fakta.indo pada Sabtu. Pesulap merah vs guru besar perisai batin yang disebut memiliki ilmu mistis yakni laduni. Tulis fakta.indo dikutip Viva pada Minggu. Dalam unggahan video itu, memperlihatkan pesulap merah Marcel Radival sedang menguji seorang guru kebal dengan 3 kali pukulan. Tampak mereka berada di sebuah studio. Pesulap merah Marcel berhadapan dengan guru besar perisai batin yang memiliki ilmu mistis yang kebal dari pukulan. Lalu pesulap merah ini memulai percobaan memukul perut guru tersebut dan berhasil mengenai perutnya meskipun si guru mencoba menahan dengan tangan. Percobaan pertama tidak terbukti kebal. Harus ada niat, ujar si guru. Lalu Marcel siap-siap lagi untuk memukul. Ia pun melesat pukulannya ke perut guru dan lagi-lagi mengenai perutnya. Percobaan kedua tidak terbukti kebal. Harus ada niat sedikit, jawab guru yang keras mukulnya, ujar seorang yang berada di dalam studio tersebut. Ini pukulan ketiga ya, ujar Marcel langsung memukul ke perut guru. Namun lagi-lagi upaya guru menahan pukulan tidak berhasil. Percobaan ketiga tidak terbukti. Lalu si guru meminta orang lain yang diduga anak buahnya untuk memukul dirinya. Ia terpental sebelum dirinya mendekati guru. Dapat nih, ada sedikit niat, jawab guru memberikan klarifikasinya. Namun dalam unggahan video itu belum diketahui sosok detail guru yang memiliki ilmu kebal tersebut, waktu dan lokasi kejadian di mana. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Siapa Salim Jindan Al-Habsyi, cicit Mbak Priok penantang pesulap merah? Sosok seorang pemuda yang bernama Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi mendadak menjadi perhatian publik setelah dirinya membuat tantangan terbuka kepada Marcel Radival atau pesulap merah. Jindan mengaku sebagai cicit dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang lebih kenal dengan panggilan Mbah Priok. Dalam satu kesempatan, Jindan menantang pesulap merah untuk membuktikan ilmunya dengan cara mengadakan adu tembak. Tantangan itu dilakukan bukan dengan senjata api, melainkan hanya dengan senapan angin. Nama saya Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi, umur 22 tahun. Mungkin untuk pembuktian ahli tembak langsung saja dengan Marcel ya. Saya menantang Marcel pesulap merah adu tembak jarak 2 meter ya, kata Jindan di kanal YouTube Janis Karista. Lalu siapakah sosok Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi? Berikut ulasannya. Profil Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi. Akrab dipanggil Jindan dalam podcast Richard Lee beberapa waktu lalu. Ia mengaku sebagai keturunan dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Priok. Lebih tepatnya, Jindan mengaku sebagai cicit dari Mbah Priok, salah satu ulama yang disebut-sebut ikut menyebarkan Islam di tanah Jawa. Adapun Mbah Priok juga disebut sebagai ulama yang bergelar Habib karena memiliki garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad.
Habib Jindan mau adu tembak dengan pesulap merah. Netizen mempertanyakan hal ini. Saya Habib, saya Cici daripada Keramat Tanjung Priok, ujar Jindan kepada The Richard Lee dalam podcastnya. Meski mengaku sebagai keturunan langsung dari Mbah Priok, Jindan merupakan asli kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Pelaju. Pada tahun 2013, Jindan mengadu nasib dengan merantau ke Jakarta dan Kalimantan. Namun dalam perjalanannya, ia juga sempat mempelajari ilmu kebatinan di sejumlah tempat, di antaranya Cianjur, Bandung, Garut, Panjalu di Jawa Barat. Merasa ilmunya sudah mumpuna, akhirnya Jindan pun membuka praktek jasa ruqyah di kawasan Bintari, Duren 3 dan Tebet, Jakarta. Sementara itu, Mbah Priok yang disebut-sebut sebagai kakek buyut Jindan memiliki nama lengkap Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang merupakan seorang ulama dari Palembang, Sumatera Selatan yang lahir pada tahun 1727. Meski lahir di Palembang, Habib Hasan merupakan seorang yang keturunan Arab dari Hadramaut yang masuk ke Nusantara melalui Aceh. Ia dipercaya sebagai sosok keturunan Nabi Muhammad. Sebelum menyiarkan agama Islam, Habib Hasan pernah belajar agama ke tanah leluhurnya, yakni Yaman. Setelah itu, ia aktif berdakwah ke sejumlah daerah. Pada tahun 1756, Mbah Priok meninggal dunia dalam perjalanannya menuju Pulau Jawa untuk berdakwah. Kapal laut yang ditumpanginya karam digulung ombak, dan jenazahnya hanyut sampai ke pesisir utara Pulau Jawa dan dimakamkan di daerah Koja, Jakarta Utara.